Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yuliana Margareta Snae. Saya di sini akan membagikan firman Tuhan bagi kita semua, dan firman Tuhan yang saya pilih pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kolose 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Dengan perikop hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Begini bunyi firman Tuhan. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa, dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Baik, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap orang yang bukan saja mendengar, tapi melakukan firman Tuhan ini. Saudara-saudariku, bahan khotbah hari ini saya ambil dengan tema bertekun di dalam doa. Topik tentang doa bukanlah topik yang terlalu menarik bagi kita. Kenapa? Yang pertama, kita sudah mendengarkan ulasan-ulasan tentang doa. Dan yang kedua, semua kita pasti pernah berdoa. Dan aktivitas doa menurut saya bukanlah sesuatu yang terlalu sulit, apalagi dilakukan oleh seorang diri saja. Saudara-saudariku, mengapa kita harus berdoa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, dalam Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa manusia adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebagai makhluk ciptaan, manusia memerlukan materi yang telah diciptakan oleh Allah dalam semesta untuk mengisi kebutuhan kita. Tetapi sebagai manusia atau sebagai gambar Allah, manusia juga memiliki aspek atau sifat rohani. Dan aspek rohani ini menjadikan manusia memiliki kebutuhan lebih dari sekedar materi. Saudara-saudariku, manusia yang memahami hakikatnya sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah pasti tahu bahwa berdoa itu perlu. Bahkan harus sebagai wujud menjaga hubungan yang tidak terputus antara manusia yang adalah ciptaan Allah, Sang Pencipta. Sebaliknya, ketika manusia tidak mau berdoa, itu ia sedang menyebut dirinya sebagai bukan manusia lagi. Dan putuslah hubungan manusia itu dengan Allah. Itulah mengapa manusia harus berdoa. Yesus tahu bahwa manusia seringkali berdoa pada saat dia mengalami yang namanya kesulitan, baik penyakit, persoalan, bahkan kecelakaan. Nah, saat semuanya sukses atau berjalan dengan lancar, doa kita terkadang biasa-biasa saja dan seakan-akan tidak memerlukan Tuhan.
Nah, setelah mengalami yang namanya kesulitan, penyakit, persoalan, dan kecelakaan, barulah kita berdoa. Artinya, sadar atau tidak sadar, kita sedang memperalat dan memakai Tuhan atau memakai Allah untuk menjadi tujuan kita menuju kemakmuran atau kesembuhan. Saudara-saudariku, dasar dari doa yang benar adalah iman. Berdoa yang benar berdasarkan pada iman, bahwa saya bisa berdoa karena kedaulatan Allah, bukanlah kemauan manusia. Yakobus berkata, doa orang benar besar kuasanya. Orang benar maka doanya benar. Bukan sebaliknya. Doanya benar maka orangnya ikut benar. Bukan begitu. Orang yang benar lebih dulu baru ia tahu doa yang benar. Nah, yang terpenting dari sebuah doa adalah kebenaran. Saudara-saudariku, Allah berkenan menjawab doa kita jika yang berdoa sudah hidup dalam kebenaran. Allah bukan memperhatikan kata-kata atau isi dari doa kita, tetapi Ia melihat bagaimana kita hidup benar atau tidak. Jika kita sudah mengetahui berdoa yang benar, yaitu berdasarkan iman dan kebenaran, maka Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah, maka apa yang kamu perlu, ingat, apa yang kamu perlu akan ditambahkan padamu, bukan diberikan padamu. Diberikan artinya hanya yang saya perlu, sedangkan ditambahkan artinya lebih dari yang saya perlu. Jadi, saudara-saudaraku, jika doa kita benar sesuai dengan kehendak Tuhan, menurut maksud dan tujuan yang ditetapkan Tuhan, meski kurang kata-kata yang baik, tetapi hati dan doanya benar, maka apa yang kita perlukan akan ditambahkan. Tuhan akan menambahkan kepada kita. Selain itu, dalam Roma 8 ayatnya yang ke-32 berkata, ia yang tidak menyangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Allah sudah melakukan hal yang paling sulit, yaitu menyerahkan anaknya, maka hal yang paling mudah pasti lebih mudah baginya untuk dilakukan. Allah tahu memberikan yang terbaik bagi kita, dan yang terbaik itu sudah Ia berikan melalui Yesus Kristus. Sesuatu yang paling kita butuhkan yaitu sukacita dalam hidup. Sukacita dalam hidup baik di dunia maupun kekal. Artinya semua yang terbaik hanya diberikan Allah setelah manusia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu hanya diberikan kepada mereka yang mempercayai. Ingat, itu diberikan kepada mereka yang mempercayai bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus.
Saudara-saudariku, penderitaan dan kematian Kristus menjamin bahwa keselamatan hanya melalui Yesus. Penderitaan dan kematian Yesus sudah menjamin. Saya menekankan lagi, penderitaan dan kematian Yesus Kristus menjamin bahwa Allah pasti mengaruniakan kepada kita segala yang kita butuhkan untuk melakukan kehendak-Nya, memuliakan Dia, dan menerima sukacita kekal. Terkadang kita memerlukan Allah, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara menerima atau bagaimana cara kita berjumpa dengan Allah. Terkadang kita tidak tahu. Terkadang kita tidak tahu cara berjumpa dengan Allah secara benar. Saudara-saudaraku, syukurlah Yesus sangat memahami kebutuhan dasar kita. Maka Ia mengajarkan cara yang benar untuk datang kepada Allah. Dengan ajarkan untuk bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa. Yesus sesungguhnya sedang berjuang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Ia mau kita selalu dekat kepada Allah supaya kita bisa mengenal Allah yang adalah Bapa kita dan supaya kita bisa menikmati semua yang terbaik yang Bapa kita punya. Amin.